Perkenalkan, nama saya Natasha Saputri, NIM 22002209. Dengan dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Organisasi, Profesor Dr. Syuframan MPD dan Ibu Widiawati MPD. Dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir komunikasi organisasi pada semester ini, saya dengan rekan-rekan saya akan menjelaskan mengenai contoh komunikasi yang efektif di sekolah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh atau orang yang berpengaruh di sekolah, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah termasuk ke dalam jabatan fungsional yang ada di sekolah. Kepala sekolah juga seorang guru, tapi diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pembelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Dalam video ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang kepala sekolah. Jadi saksikanlah. Singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she. Baiklah teman-teman, jadi saya mau menjelaskan apa itu kepala sekolah. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan dalam proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antar guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah juga dijelaskan secara etimologi, yaitu merupakan pandangan dari school principal yang tugas kesehariannya menjadi kepala sekolahan. Istilah kepala sekolah mengandung makna sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagainya. Karena terdapat beberapa istilah untuk menyebut jabatan kepala sekolah seperti administrasi sekolah, pemimpin sekolah, manajer sekolah, dan lain-lain. Jadi apakah ada yang ingin bertanya? Jadi gini, apakah ada ciri-ciri untuk menjadi seorang kepala sekolah? Tentu seorang kepala sekolah harus kualifikasi akademik sarjana seperti S1, diploma, S2, atau kependidikan tinggi yang terakreditas. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Pada waktu yang diangkat sebagai kepala sekolah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Untuk taman kanak-kanak atau Rudatul Arifah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Memiliki pangkat serendah-rendahnya D3 bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan non-PNS, disertakan dengan pangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Itu ciri-cirinya. Apa Tiara mengerti? Ada yang bertanya lagi? Saya. Jadi tugas dan fungsi seorang kepala sekolah itu untuk apa? Tugas dan fungsinya. Tugas utama kepala sekolah yaitu sebagai pemimpin yang mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi, atau lembaga yang menjadi juru bicara kelompok tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar. Kepala sekolah dituntut untuk berperan ganda, baik secara courtesy, solution, given, proses, dan lainnya. Kepala sekolah berperan meyakinkan orang lain tentang perlunya perubahan
menuju kondisi yang lebih baik. Kepala sekolah mengikat terhadap tujuan akhir dan dari perubahan. Kepala sekolah berperan membantu kelancaran proses perubahan, khususnya menyelesaikan masalah, membina hubungan atau dengan pihak-pihak yang lain. Kepala sekolah berperan menghubungkan orang dengan sumber dana yang diperlukan. Fungsi kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang memimpin sekolah yaitu kepala sekolah harus dapat memperlakukan sama terhadap orang-orang yang menjadi bawahannya, sehingga tidak terjadi diskriminasi. Sebaiknya dapat diciptakan semangat kebersamaan antar mereka, yaitu antar guru, siswa, para staf, dan lain-lainnya. Sugesti atau saran sangat diperlukan oleh para bawahan dengan melaksanakan tugas. Para guru, staf, atau siswa suatu sekolah hendaklah mendapatkan sarana ajuran dari kepala sekolah sehingga dengan sarana tersebut dapat memelihara bahkan meningkatkan semangat rela berkorban, rasa kebersamaan, dan melaksanakan tugas masing-masing. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. Pada waktu yang diangkat sebagai kepala sekolah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun menurut jenjang sekolah masing-masing. Untuk taman kanak-kanak atau Rudatul Arifah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 tahun. Memiliki pangkat serendah-rendahnya S3, serendah-rendahnya D3 bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan non-PNS, disertakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang. Dalam mencapai tujuan, setiap organisasi memerlukan dukungan dana, sarana, dan sebagainya. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan dana tersebut yang diperlukan oleh guru, siswa, tata usaha, staf, perpustakaan, bahkan suasana yang mendukung juga dipengaruhi oleh kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai katalisator dalam arti mampu menimbulkan dan menggerakkan semangat para guru, staf dalam memberikan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kepala sekolah pada hakikatnya adalah sumber semangat bagi para staf. Setiap orang dalam kehidupan organisasi, baik secara pribadi maupun kelompok, kebutuhan yang diperhatikan dan dipenuhi. Penghargaan atau pengakuan ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kenaikan pangkat, fasilitas, kesempatan mengikuti pendidikan, dan sebagainya. Apa lagi? Habis? Udah. Jadi di sini masih ada yang ingin saya tanyakan kepada saya, Tasya. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya itu? Kendala yang biasanya dihadapi kepala sekolah yaitu kendala yang berada di lapangan, yakni adanya keterbatasan wawasan, sempitnya pola pikir kepala sekolah, jumlah yang kurang, adanya miscommunication, kurang kualifikasi, dan kurangnya daya inovasi, dan sebagainya. Pandangan Nadila paham? Ya, saya Itu apa akibat jika peran kepala sekolah tidak berjalan dengan baik? Akibatnya yaitu murid akan malas-malasan dan bersikap tidak berkooperatif dengan atasannya, tidak menjadi teladan yang baik. Kepala sekolah akan sulit menjadi teladan atau memperbaiki kesalahannya karena sudah ada celah yang ditinggalkan. Apakah Tiara paham dengan yang saya maksud? Baik, terima kasih Tiara. Matikan lagi. Baiklah, sekian video dan materi dari saya dalam rangka memenuhi tugas akhir komunikasi organisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.